maraton, nanti lagi di sininya 4 di OSMP segala macam dan sebagainya. Di sini ada 12 kalau totalnya. Tadi kan udah di sini 4, 12 udah 16. Nanti ujian mereka belajar sendiri lagi. Jadi sebetulnya 16 minggu itu kalau kita asumsikan dari mulai mereka belajar mandiri sudah cukup di PJJ. Kami begitu Ibu. Memang berbeda dengan tatap muka. Karena kami itu mengasumsikan belajar mandiri porsi untuk PJJ itu lebih besar dibanding dengan perguruan konvensional. Semua perguruan mahasiswa yang udah kuliah itu adult learner. Artinya mereka memang harus sudah mandiri. Hanya PJJ kemandiriannya harus lebih besar gitu. Tapi mandiri mereka tetap kita bimbing Bu. Ada yang dibimbing, ada yang terstruktur. Karena ada mandirinya juga perorangan, ada yang kelompok gitu. Nah di sini nanti ada praktikum untuk mata kuliah praktikum itu sama. Ada yang praktikumnya lewat online disebut kita praton. Ada praktikumnya itu yang memang ke laboratorium. Nah kalau misalkan di kami di UT Bogor atau Jakarta itu di IPB, di UA Al Azhar, di Pakuan, di ITI, praktikumnya itu sama di Juanda. Malah kami sekarang semester ini mau dengan UI praktikumnya untuk biologi, untuk teknologi pangan. Bahkan nanti sistem informasi pun kalau mahasiswa ingin magang kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi itu. Nah kemudian nanti setelah ini ujian Bu sertifikasi dan kelulusan. Nah untuk yang tadi 45 bagaimana kami mengatasi mahasiswa bisa belajar sesuai dengan apa tadi yang 45 jam ya. Jadi bahan ajar utama kami yang kami berikan kepada mahasiswa, karena UT mungkin udah lebih dulu daripada ESA unggul, kami memang sudah memiliki 1.354 mata kuliah bahan ajar yang sudah tercet, ada yang BAI-nya ya Bu Yani ya, ada yang pokoknya semuanya itu bisa ada filenya, ada bukunya secara hardcovernya, secara fisiknya. Jadi ada cetak, ada digital, nanti mahasiswa bisa baca RBV. Sebetulnya Bapak Ibu bisa baca di RBV tapi nggak bisa download karena bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa punya akun bisa download. Kalau masyarakat secara umum hanya bisa membaca saja, hanya view aja. Nah semua ini sudah kami sampaikan di RBV. Kemudian ada panduannya juga. Kemudian sumber pendukung mahasiswa lainnya, kalau mahasiswa ingin belajar lebih lanjut, itu kami menyiapkan OIR, ada tutorial radio, ada TV dan e-lecturing. Jadi setiap semester Wadek 1 itu meminta kepada seluruh prodi juga termasuk sistem informasi membuat UT radio. Jadi mahasiswa dosen kami itu ditugaskan oleh prodi untuk membuat UT radio, untuk membuat UT TV. Kalau ada tamu kebetulan ke sini, nanti kami minta e-lecturing. Misalkan kemarin ada yang dari Korea, dari Hong Kong gitu ya, dari CES, kami minta untuk e-lecturing dan itu nanti untuk mahasiswa. Jadi semua ini kami berikan kepada mahasiswa kami supaya mereka bisa meningkatkan pemahamannya. Di samping dengan modul itu sebenarnya buku ya, buku materi pokok itu karena sifatnya modular, kita kenalnya dengan modul. Nah satu mata kuliah itu rata-rata kalau 3 SKS itu 9 modul. 9 modul, kalau 2 SKS 6 modul. Satu modul untuk yang sifatnya apa namanya eksakta itu 30 halaman, 30 sampai 40 halaman. Itu sudah ada penelitiannya memang tim kami sehingga kita itu kalau modul itu betul-betul lengkap. Ada teorinya, ada uraiannya, ada latihan, ada apa namanya tes formatif dan segala macam. Nah, kalau sifatnya yang sosial itu antara 50 sampai 60 halaman. Satu modul sehingga kami memiliki rancangan kalau mahasiswa belajar selama 2 bulan penuh gitu ya untuk mandiri, satu SKS-nya kami seperti ini Pak menghitungnya. Nah, jadi mahasiswa itu kan ini bebannya itu satu SKS itu setara dengan 45 jam per semester ya. Nah akhirnya kami alokasikan ke mahasiswa, memang mahasiswa itu harus belajarnya sekian kalau mereka ngambilnya sekian. Karena kalau enggak kekejar. Kalau mahasiswa tidak disampaikan begitu, tidak diikutin di PKBJJ, mereka enggak ngerti.
Ini gimana cara belajar? Jangan SKS-nya sistem kebut semalam, saya bilang. Itu nggak akan bisa otak kita menerima. Jadi begitu Ibu. Jadi kami udah punya patokan-patokan, modul itu harus bagaimana dikembangkannya, BAI harus bagaimana dikembangkannya, mahasiswa harus bagaimana belajarnya. Karena kami memiliki tadi ketentuan-ketentuan, fase-fase yang harus diikuti. Nah itulah bukti kami kepada SNDikti atau ke Permendikbud 53 atau kepada asesor menjelaskan itu semua. Nah satu hal yang agak berbeda dengan Prodi SI, mungkin nanti Bu Yani bisa sampaikan adalah ada caption project mungkin ya, yang sifatnya itu keterampilan. Kalau di tempat-tempat lain itu mungkin ada yang praktikum, ada yang magang dan segala macam. Nah untuk mahasiswa yang kami berikan yang dulu MBKM kan ada ya, atau sekarang kami sikat peluru namanya, itu diberikan khusus kepada mahasiswa yang agak lebih tinggi SKS apa semesternya. Tidak mahasiswa yang di semester rendah. Karena mereka supaya memiliki dulu bekal, memiliki dulu ilmu. Jadi untuk yang MBKM atau kami singkat sekarang peluru pembelajaran di luar prodi, mahasiswa ada persyaratannya. Mereka harus berada di semester minimal 5 dan 6. Kemudian atau kalau udah SKS ngambilnya antara 70 sampai 100 SKS. Dan IPK-nya 2,75 mereka itu. Nah kalau mereka udah ikut itu, mereka kan 4 bulan full ikutnya. Ada yang 8 arena MBKM, kalau sekarang kami ada 10 peluru. Jadi saya katakan kepada mahasiswa kami memiliki 10 peluru untuk ditembakkan oleh kalian mencapai passionnya. Silahkan pilih peluru-peluru itu yang mana. Nah peluru-peluru yang kami punya ada 10 termasuk summer course. Jadi di mahasiswa kami di UT, Ibu mohon maaf, ada juga diberikan kesempatan untuk mengikuti summer course di luar. Tahun kemarin itu ada 10 orang ke Shanghai Open University. Dan kami pun menerima pertukaran pelajar dari negara luar. Ada namanya program BINAR, Bina Antar Bangsa. Itu kemarin ada 125 pesertanya dari 20 negara. Alhamdulillah pelaksanaannya di Jogja. Mereka sangat senang. Jadi kami begitu termasuk sistem SI, sistem informasi. Dan yang saya banggakan dengan sistem informasi adalah meskipun ini bayi bongsor gitu ya, yang kami jadi dibikin Gempor, tapi prestasinya tidak kalah ke Sohor. Tepuk tangan buat Prodi SI. Banyak banyak kiprahnya. Kayak tadi salah satu di video profil kami itu adalah mahasiswa SI. Kebetulan saya wadeknya yang suka jadi kompor. Meskipun Gempor saya tetap jadi kompor gitu ya supaya mahasiswa kita ke Sohor gitu ya. Bukan bukan kayak Betawi ya. Apa tuh kalau Betawi itu? Kalau nggak saya mah biar gempor asal kesohor gitu aja saya mah. Jadi alhamdulillah prodi-prodi SI itu prestasinya luar biasa, malah beberapa orang dapat LPDP ya Bu Yani ya, meneruskan ke luar negeri. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Buka Prodi dan dosennya. Jadi kalau Ibu tanya tadi bagaimana pengelolaannya, memang cukup unik UT itu, cukup ribet dan kami semuanya ada standar-standarnya. Penjaminannya mutu ada. Hanya kemarin memang agak sedikit diberi masukan oleh asesor, kami kurang ada pernyataan standar. Padahal semua sudah dilakukan seperti yang hasilnya tahu sendiri seperti itu. Meskipun sekarang akreditasi SI belum unggul, alhamdulillah baru naik peringkat, Ibu, Bapak baik sekali. Alhamdulillah mahasiswa kami tidak kalah prestasinya, banyak yang diterima di LPDP. Banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan multinasional dan internasional. Alhamdulillah. Nah jadi itulah Ibu dari tadi saya sampaikan kalender akademik dibuat per semester, laporan dibuat per semester. Nah untuk kelas, karena nanti laporan didikte 3 kelas ya. Nah nanti di kelas itu kami petakan memang ada satu kelas itu 50 orang Ibu. Satu kelas yang di LMS tadi, yang tadi saya sampaikan ada 8 sesi, itu satu kelasnya 50 orang. Satu kelas dibimbing oleh satu tutor. Dan tutor itu memang kami seleksi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ketentuan di kami. Kami punya panduannya. Harus seperti apa tutor UT. Banyak dari kami yang ditolak. Kemarin tahap 1 kita buka waktu 3 hari. 1 hari udah penuh padahal dibutuhkannya 4.500 ya, apa 5.000 tutor. Yang baru kita peroleh hanya sedikit karena banyak yang tidak sesuai.
Jadi Bu Yani banyak menolak tuh, padahal udah penuh kuotanya. Akhirnya kita buka jalur kerjasama. Mungkin nanti kalau dengan Esa Unggul bisa kerjasama, kita buka jalur kerjasama, silahkan dosen di Esa Unggul menjadi tutor di kami. Kemarin kami juga apa namanya? Ini sekalian promosi, soalnya Bu Yani masih butuh 1000-an, ya kan? 1.600. Ibu bayangkan 28.000, hampir 29, satu kelasnya 50 orang. Ada berapa ribu kelas? Satu tutor kami batasi hanya 4 kelas, gak boleh lebih. Karena kalau sudah 4 kelas tertutup pintu bagimu, gak bisa lagi. Iya, karena secara sistem sudah ada. Nah itu secara sistem izin kelasnya pun ada sistemnya, dibuka. Nanti yang memploting itu Kaprodi, yang memvalidasi Wadek 3, yang meng-ACC nanti P3B, dibukakan kelas-kelas tutornya. Jadi itu Ibu Bapak tadi disampaikan bahwa bagaimana pelaporan kami ke Dikti yang menyatakan bahwa itu 16. Ya. Dan tadi kalender akademik cukup gempor juga karena karena kami itu kemarin memang ada sedikit penambahan waktu untuk registrasi, terutama yang bayar. Karena kami menyadari mahasiswa kami kan tersebar di seluruh tanah air, kemampuan finansial mereka kan berbeda-beda. Sehingga pas pembayaran tutup mereka masih banyak yang belum bayar. Hanya diberikan kesempatan kalau tidak salah maksimum 5 hari dibuka untuk mendaftar. Nah dengan adanya perpanjangan waktu tentu ada perubahan data. Nah makanya P3B itu adalah unit yang termasuk pusing juga karena kelasnya banyak. Jadi biasanya P3B itu bekerjasama dengan para wadik 3 seperti saya untuk menentukan berapa kelas yang diplot nanti, berapa kebutuhan tutor, mata kuliah apa saja. Dan kami memiliki ini Bu memiliki ketentuan kalau tutor yang sudah diberikan tugas dalam bentuk surat tugas dan kontrak tidak melakukan kewajiban selama 2 minggu tidak aktif, kami ganti. Karena itu akan menyulitkan mahasiswa untuk belajar. Jadi kami harus memiliki di bank tutor itu 130% kebutuhannya. Jadi untuk mengganti itu, karena itu kebijakan dari Warik 1. Kami harus segera mengganti tutor yang kalau 2 minggu tidak aktif, minggu ketiga mereka tidak bisa lagi digantikan oleh orang lain. Begitu. Mungkin Bu Yani bisa cerita yang mungkin praktikum capstone project atau silakan Pak Unggul. Izin Pak Dekan dan tim. Jadi mungkin sedikit menambahkan ya tadi yang disampaikan Bu Dekan bahwa yang disampaikan Bu Dewi tadi sekitar 8 minggu ya, 8 sesi LMS-nya itu yang terbimbing, tapi jangan lupa bahwa di PJJ itu kan ada belajar mandiri. Nah, di belajar mandiri ini fasilitas apa yang bisa mereka pelajari ya semua sumber, tapi utamanya bahan ajar ya Bu, materi ajar. Nah, jangan lupa Bapak Ibu menekan di situ bahwa bahan ajar itu harus bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi self instruction, self content, self assessment. Jadi bukan dikasih buku teks suruh belajar, dia nggak bisa ngukur nanti ketercapaiannya. Itu yang penting. Jadi bisa dikatakan sebetulnya sebelum terbimbing yang LMS itu sebenarnya dia udah belajar. Jadi kalau masuk UT ada yang registrasi Juni, dari Juni dia registrasi kemudian membayar, kemudian dia punya akses ke RBV. RBV kita adalah bahan ajar khusus dirancang untuk belajar secara mandiri. Jadi di situ sebenarnya dia udah melebihi dari 16 minggu mempelajarinya. Kemudian setelah tutup ya Bu Dewi, seperti kemarin tanggal 18 tutup, kemudian ada OSMB, ada PKBJJ, mereka diajari cara belajar. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah mempelajari. Jadi seperti Bu, jadi ada terstrukturnya yaitu ada bahan ajar yang memang kita rancang ya Bu, jadi kita rancang khusus itu. Itu juga yang mungkin pernah Ibu belajar ke sini mungkin ya, seperti apa merancang bahan ajar memang untuk didesain untuk PJJ, kemudian ada terbimbingnya, tadi ada yang jadwalnya fleksibel OSMB, PKBC atau yang terjadwalnya fix untuk kami di kalender tertentu karena faktor terlancarnya operasional Bu. Jadi bukan karena kita mau pecah menjadi term 1, term 2. Kalau di UT bisa nggak pernah libur nih pegawainya kalau term 1, term 2, term 3. Jadi kita alokasikan di satu waktu, memastikan bahwa semua berjalan lancar gitu. Nah kemudian tentunya ada kontrolnya Bu ya, jadi terstruktur, terbimbing dan terkontrol. Nah kendalinya apa Bu? Jadi di bahan ajar kita juga tadi yang dipelajari secara mandiri, ada juga kan assessment, tes formatif ya Bu Dewi ya. Di situ dia bisa ngukur, kalau belum selesai, belum capaiannya belum sekian persen, maka dia harus belajar kembali.
kemudian maju ke modul 2-nya, kalau belum selesai mundur lagi, belajar lagi seperti itu. Jadi itu penting juga, itu bagian dari pembimbingan, bagian juga dari ngontrol kita sisi pembelajaran. Jadi nanti pas ketika 8 minggu itu full kita terbimbing dengan straight ya waktunya seperti itu. Di situ pun ada kuis ya Bu Dewi ya, ada kuis. Dia juga bisa mengasesmen dirinya sendiri seperti itu. Ada tes sumatifnya idealnya di eh, LMS-nya juga. Nanti setelah LMS selesai mungkin di sini 7 September berarti ujiannya sekitar di akhir Desember. Dia punya waktu juga sekitar 3 minggu untuk belajar. Tapi kembali lagi Bu, belajar mandiri modulnya kembali lagi Bu, bahan ajarnya harus memang dirancang untuk bisa dipelajari. Nah itu kadang-kadang ya nggak semua sih, tapi mungkin ada perguruan tinggi yang dikasih buku teks, ya bingung mereka. Apa yang dipelajari kemudian mengukurnya bagaimana. Mungkin mereka paham, tapi kalau yang diukurnya juga nggak tepat kan jadi nggak seperti itu. Jadi dan kemudian memang kita dari awal ya Bu Dewi ya, dari kurikulum dan dari RPS udah kita atur sehingga yang di assessment itu pasti yang dipelajari Bu ya, seperti itu. Jadi nah tadi juga memang kalau di PJJ harus Bu harus siap sumber belajar tuh harus semua variasi Bu harus ada ya. Ada yang cetak kalau memang ada digital, RBV, ada yang bisa download atau bisa diakses online saja. Karena bisa jadi digital, ada mahasiswa saya pernah komplain juga dia kendala download. Dia harusnya bisa download tapi tidak bisa karena jaringan, jadi dia terpaksa ke nyari sinyal gitu ya, download. Kemudian kalau fully online pun nggak bisa Bu. Jadi harus Bu Dewi ya, kita harus punya fasilitas di mana mahasiswa bisa download karena kita tidak tahu infrastruktur di terluar, terpinggir gitu ya di sana. Nah itu kita harus siap juga. Termasuk mahasiswa Bapak Ibu nanti seandainya dia pergi ke daerah gitu, tugas gitu tiba-tiba nggak bisa, gimana belajarnya? Jadi Ibu harus siap itu juga. Semua alternatif, semua resiko, semua potensi yang mungkin muncul, Ibu harus siap. Itulah PJJ begitu Bu. Karena PJJ sebetulnya idealnya tanpa teknologi juga harusnya bisa. Ya kan Bu? Kalau hanya teknologi itu berarti hanya online learning nanti jatuhnya. Tapi kalau distance learning harusnya tanpa teknologi bisa. Dia bawa buku, belajar sendiri, tanpa orang harus bisa. Kalau itu udah Ibu pernah mencancang sistem udah bisa begitu, teknologi hanya bagian dari delivery-nya atau pembimbingannya, kemudian alat kontrolnya. Tapi di luar itu juga kita harus bisa. Awalnya UT kan begitu Bu, hanya pakai pos, kita kirim pos ya Bu Dewi ya, seperti itu. Buku kirim gitu ya kan, ya seperti itu pun PJJ. Nah dengan teknologi ya kita enhance untuk delivery-nya. Tapi tetap desain terstrukturnya dan pembimbingannya dan kontrolnya tuh harus ada Bu. Nanti delivernya kita enhance dari segi terstrukturnya, enhance dari segi terbimbingnya dan kontrolnya tuh dari menggunakan teknologi ke seperti itu Bu. Jadi itu makin lebih matang gitu ya. Itu Bu, terima kasih. Iya, mohon izin saya ingin mengklarifikasi. Kalau saya lihat data di PD Dikti, Bapak Ibu, itu kok ada satu prodi yang ada tulisannya PJJ, ada prodi yang nggak ada tulisannya PJJ, apa berbeda gitu ya? Iya, di UT. Ya itu PDDiknya biasanya belum update Bu. Karena memang data di PDDikti kemarin sering ada kekeliruan. Misalkan kami ada yang dosen aja belum masuk gitu Bu. Harusnya PJJ semua. Iya. Iya harusnya PJJ. Karena dulu waktu kami di visitasi, bilang UT itu sebenarnya bukan PJJ gitu. Karena memang UT yang PJJ ada lagi. Jadi makanya ketika saya lihat di Dekti, kok memang ada prodi namanya sama gitu. Saya lupa gitu. Mungkin bisa dicek di PJJ itu ada tulisannya PJJ, ada tulisannya enggak gitu. Jadi saya pikir memang ada yang tadi yang kata Bapak memang harus tetap datang ke sentral-sentral di kota, ada yang memang nggak perlu datang gitu yang untuk PJJ gitu. Berarti semua sama ya Bu Kaprodi ya, Iya. cara model pembelajarannya sama seperti. Sama. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu, ini penjelasannya tadi ini yang saya cari, jadi saya clear gitu ya, mengenai pelaporan, kalendernya, jadi tetap sebenarnya 8 minggu itu adalah terbimbing, tapi ada ada posnya, itu enggak termasuk ujian, karena ujian nanti setelahnya ya, jadi setelah 8 minggu ada. Seujian itu kan dalam pembimbingan itu ada tugas-tugas ya Bu. Nah tugas-tugas itu kami ada di dalam e-learning. Ya. Jadi tugas itu kami berikan, tugas kuliah gitu ya, itu ada di pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan pertemuan ketujuh. Itu tugas-tugas untuk
di e-learning, ya namanya di LMS-nya itu sudah ada. Ya, jadi ketika di 3 itu kami ada penambahan, ada tugas terstrukturnya di situ. Mahasiswa harus ngapain. Nah, itu tergantung karakteristik mata kuliahnya. Ya. Ya, jadi kami membuat e-learning karena UT itu nasional, bahkan internasional, itu kalau kami tidak standarkan akan sulit. Nah, ini adalah masa minggu-minggu pusing bagi prodi dan dosen. Karena harus membuat kelas master. Kami mendefinisikan atau memberi namanya kelas master. Nah, ini untuk digandakan nanti di kelas-kelas nanti. Jadi kelas master itu adalah materi kuliah yang kita desain sama Pak. Dari mulai sesi 1 tuh siapa, bagaimana materinya, tugasnya, diskusinya gimana. Sesi 2 pun sama, sesi 3 itu gimana tugasnya, bagaimana sapaan-sapaan dari para tutor. Nah itu kami membuatkan. Nanti tutor yang ditugaskan menyesuaikan namanya siapa, emailnya siapa, dia siapa, memperkenalkan diri masing-masing. Nah itu setiap mata kuliah itu harus ada master tutornya. Dan kita selalu membuat master tutor itu 2 kali. Bahkan wakil rektor itu meminta kita memiliki memiliki 4 master supaya berbeda nanti untuk semester-semester yang akan datang. Tugasnya berbeda, diskusinya berbeda, meskipun kalau materinya mungkin saja sama. Tapi tugasnya itu dibedakan. Mungkin di peningkatannya lebih tinggi atau bagaimana. Dan mohon izin kalau kelas master sendiri ini dari tim dosen ini Dosen. memang tugasnya adalah membuat kelas Ya, masternya tadi ya. betul. Dengan bahan yang sudah disediakan oleh instruktur desainer. Ini oleh Prodi. Oh, oleh Prodi. Jadi semua tutor itu sudah tersedia. Oh iya, kalau Materinya tutor sudah ya. ada, diskusinya sudah ada, tugasnya sudah ada. Tugas tutor itu memberikan penilaian dan feedback. Betul. Atau meluruskan jawaban-jawaban mahasiswa. Kecuali kalau menurut tutor itu materi yang kami siapkan masih belum cukup, silakan ditambahkan. Tapi tidak merubah materi yang sudah defaultnya kami siapkan. Jadi dosen-dosen ini sebetulnya tidak ada waktu istirahatnya Bu. Sabtu Minggu masih tetap. Punten ya, saya soalnya yang ngopiak-ngopiak. Master tutor harus selesai nih gitu. Soalnya ketika digandakan masih kosong, repot. Kalau digandakannya cuma 1 sampai 5 sih nggak apa-apa. Coba ratusan kelas, ribuan kelas. Aduh repot banget. Iya, Jadi kami sudah sediakan. Jadi itu tinggal di cloning kelas Iya. itu. Di cloning, diperbanyak sebanyak kelas Kelas yang yang mahasiswanya registrasi. Kita siapkan tutornya. Jadi misalkan mata kuliah A, saya tutornya Pak Unggul, Bu Yani, Bapak Dekan, Budir dan sebagainya itu sama. Ya. Sudah kita standarkan. Jadi standarisasinya sudah kita siapkan. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Itu mirip sih kalau di Sanggul seperti itu juga kita membuat kelas master dari bahan yang sudah disiapkan tim produksi. Ya, termasuk RPS gitu ya, kita Ya, ada siapkan. termasuk RPS dan lain-lain. Nah ini Ibu yang tadi saya sampaikan, aplikasi ini ada dalam satu genggaman mahasiswa. Jadi semua informasi journey of study-nya mahasiswa itu ada di sini. Journey of study-nya, historisnya, dia registrasi, kemudian dia bisa melacak bahan ajar, dia bisa melihat jadwal tutorial online-nya. Kalau yang tutorial online full, ada yang praktikumnya dan segala macamnya. Ada, bisa. Itu Bapak Direktur DSI-nya yang yang mengotak-ngatik ini ada di sini. Kebetulan beliau adalah Prodi Sistem Informasi. Jadi Direktur Sistem Informasi kami adalah salah satu dosen dari Sistem Informasi. Iya, sampai yudisium mereka tahu informasi ini. Mungkin apalagi yang Bu Kapolri mau menambahkan? Baik, ini yang salah satu kumpulannya. Baik, terima kasih. Enggak usah, ini saja. Jadi di program studi informasi itu Pak ada 11 mata kuliah berpraktek dan ada 2 mata kuliah praktek. Jadi kalau mata kuliah berpraktek itu adalah mata kuliah yang ada teori dan ada prakteknya. Jadi praktek itu kita berikan di kelas e-learning
di LMS itu tadi ada tugas 1, 2, 3, itu tugasnya adalah tugas praktek. Jadi mahasiswa melakukan sesuatu. Ya, prakteknya dilakukan secara mandiri. Jadi nanti mahasiswa memberikan laporan dan rekaman video ketika melakukan tugas itu. Itu kalau mata kuliah berpraktek. Nah, komposisi nilai mata kuliah berpraktek itu berpraktek 50% dari ujian akhir semester, 50% dari 3 tugas tadi. Jadi tugas 1 16,67, tugas 2 16,5 itu. Seperti itu. Sedangkan mata kuliah praktek itu nilainya murni dari tutorial online itu tadi. Jadi kalau mata kuliah berpraktek tidak ada UAS. Tidak ada ujian akhir semester. Itu. Untuk pelaksanaan mata kuliah praktek, jadi kami di e-learning itu kalau yang lainnya mata kuliah yang teori hanya asinkronus, kami ada sinkronusnya. Jadi setelah pemberian tugas 1, ada pertemuan, ada tutorial webinar. Tugas 2 juga setelah itu ada pertemuan tutorial webinar itu. Jadi ada 4 kali pertemuan sinkronus untuk melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa. Iya, iya. Melalui tutorial online yang Moodle itu. Jadi kan kami ada Teams-nya itu kan di situ. Jadi nanti diberi akun para tutor yang dari luar UT diberi akun Teams agar bisa membuat pertemuan itu, bisa membuat meeting itu. Kalau sebelumnya kami menggunakan Big Blue Button. Iya sebelumnya, tapi mulai semester kemarin kami menggunakan Teams yang ada di situ. Iya. Bu, Iya, monggo. pada saat pembuatan, tadi Bu Wadek cerita mengenai pada saat pembuatan modul itu dicarikan expert. Tentu ada kompetensi atau kualifikasi apa sehingga dia layak dipilih untuk membuat modul. Juga tadi kompetensi apa sehingga dia ataupun kriteria apa dia bisa jadi tutor untuk ini gitu kan, karena kan dari pengajaran ini nggak bisa buku textbook, istilahnya semua orang bisa bikin buku textbook tapi tidak untuk UT gitu kan, tidak untuk orang belajar. Barangkali Bu ya pemilihan expert kemudian juga bagaimana pembuatannya gitu. Ya. Kemarin kalau pengalaman dari kami, ya tentu saja kami mencari, ya karena mencari penulis, nah itu kan memang perlu perlu konsistensi dan perlu karena nggak mudah untuk menulis bahan ajar untuk UT itu. Jadi kami mengadakan workshop. Setelah nanti bertemu calon-calon penulis, kami mengadakan workshop untuk penulisan bahan ajar itu. Jadi nanti dilatih oleh UT. Biasanya ada 3 kali workshop. Jadi untuk melihat progres pertama biasanya 3 modul. Pertama adalah pelatihan, kemudian progres berikutnya untuk melihat progres sudah berapa banyak modul yang ditulis. Nah itu nanti ketika workshop itu didampingi oleh kami dari UT. Jadi memang penulisannya kan berbeda dengan buku biasa karena memang ada sapaan, ada materi, ada latihan, ada tes formatif, ada yang umpan balik gitu. Nah, itu semua nanti kami yang memberikan. Iya. Iya, diajarkan di workshop itu. Nah, expertnya sendiri itu ada kriteria nggak? Misalnya memang harus sarjana atau magister? Oh iya. Tergantung Pak. Jadi kalau misalnya kami yang buku modul misalnya server administration itu kan memang itu lebih baik ditulis oleh praktisi ya. Ya, ada seperti itu. Jadi boleh praktisi boleh. Tapi kalau yang mata kuliah biasa, biasanya kami menentukannya minimal ya sudah doktor. Iya. Ya. Malah kami cari yang profesor. Misalkan kalau saya kan statistika ya Pak ya.
Saya berkiblatnya karena alumni IPB itu ke IPB, ke Iya. ITS gitu ya, yang dosen-dosen saya. Nah, karena mereka belum terbiasa membuat modul seperti rancangan kita, itu di workshopkan. Jadi di workshopkan, di dalam workshop itu diceritakan bahwa modul kami beda dengan textbook Iya, yang iya. seperti Bapak Ibu buat gitu. Nah, saya waktu karena UKI itu kan juga ada PJJ-nya ya, Universitas Kristen Indonesia, itu waktu kapan manggil saya sebagai narasumber untuk penulisan buku. Nanti kalau ada mau penulisan buku bisa lewat Pak Unggul karena beliau ini pusat pelatihannya ya. Saya jualan juga. Nah, alhamdulillah kalau saya insya Allah sudah ada buku UT yang ke-8 yang sedang saya tulis. Alhamdulillah. Meskipun gempor-gempor karena punya bayi bongsor, ya saya tetap harus bisa menulis gitu ya. Ya itu tadi yang halaman. Berapa lama? Nah, kalau lama pembaharuan itu kita kan ada 5 tahun untuk diperbaharui kan diupdate 5 tahun. Jadi kita upayakan tidak ada buku yang tua melebihi 7 tahun. Karena memang mutu jaminan apa namanya standar mutu kami untuk bahan ajar itu selalu update yaitu 5 tahun sekali. Itu minimal materinya atau nanti contoh kasus yang ada dalam modul itu diperbaiki. Nah itu nanti mengundang lagi para pakarnya. Ya tim. Jadi selain penulis nanti kita itu diawali dengan rancangan dari RPS dulu Pak. Kemudian ada namanya desain apa tuh RMK, desain instruksional. Nah itu dimainkan dulu di awal. Jadi kita susun dulu desainnya seperti apa, mau bagaimana. Setelah itu ajak itu ada ditelaah lagi sama pakar lagi. Setelah itu ajak baru kita nulis modul. Nulis modul semuanya sampai sesuai dengan ketentuan satu modul itu dari mulai uraian, contoh, tes tes apa namanya tes formatif yang tadi disampaikan oleh Pak Unggul. Nah, baru kita ditelaah lagi. Telaahnya itu ada 2, telaah materi dan telaah bahasa instruksional. Jadi cukup lama pengembangan modul UT itu, paling cepat mungkin setahun itu bisa paling cepat ya. Saya waktu kapan ditugaskan sama Bu Yani membuat buku visualisasi data karena saking kasihannya takut keburu putih rambutnya, saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Padahal saya lagi kerja di penjaminan mutu, tapi karena kasihan si bayi bongsor ini, saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Tapi ada lagi buku yang saya lama menyelesaikannya. Ini sampai 2 tahun belum selesai-selesai. Insya Allah mungkin sekitar 2 bulan lagi selesai. Memang tergantung kepada si penulisnya Bu. Kalau penulisnya itu orang yang sibuk, ya susah. Berarti harus ada backup. Jadi di backup. Jadi saya juga sering membackup orang-orang yang ahli-ahli yang sibuk gitu. Memang itulah harus kita rancang mau sampai berapa tahun atau kita kejar gitu ya. Jadi kita kayak debt collector gitu Bu. Nanti Budir atau nanti Bu Kaprodi atau Bu Adek 3-nya betul-betul jadi cerewet tuh menyonyot terus mana nih modul sekian. Karena kami pun ditagih oleh Warek 1 dan oleh P2 BAM untuk pencetakan. Jadi fakultas inilah kunci keberhasilan membuat media cetak itu. Kalau P2 BAM kan tinggal cetak. Pak Warek 1 tinggal mana nih kurikulum udah mau selesai mana bukunya. Tambah putih lagi tuh Bu Rayani rambutnya. Sama teman-teman. Iya. Kalau video itu namanya pengayaan tambahan saja. Jadi materi inti kami adalah di itu BAI sama bahan ajar cetak. Ya, jadi pendukung tadi itu yang UT TV, UT Radio, video, e-lecturing itu pengayaan saja Bu pendukung. Ya. Ada OIR juga gitu di kami itu. Tadi saya mau ngejelasin itu yang tadi Ibu musikan kebayang tapi nggak bisa dibuka. Mungkin lagi di off dulu karena lagi bikin kelas master. Jadi yang tadi sampaikan Bu Yani, kalau ada yang project, yang tadi ada asinkronus dan sinkronus, itu memang nanti melebur dalam satu pembelajaran. Jadi nanti misalkan ada sesi-sesi nih Bu di e-learning, nah di sesi kedua, keempat, keberapa ya Mbak Yani, yang 4 itu ketemu tatap maya dengan mahasiswa. Nah kita bikin langsung linknya, si tuton itu di Zoom, di meeting, di e-learning itu ada plugin kan,
Di LMS itu ada plugin-plugin banyak. Nah, salah satu pluginnya adalah Teams. Nah, jadi kita memanfaatkan plugin itu untuk sinkronusnya dengan mahasiswa. Nah, jadi selain Prodi SI yang memiliki mata kuliah praktikum berupa caption project, mata kuliah lainnya yang di kami seluruh UT itu ada 2, yaitu karya ilmiah sama metode penelitian itu mengikuti kerangka yang sama. Jadi mahasiswa minimal selama 4 kali itu pasti ketemu dosen untuk dibimbing. Seperti halnya Ibu Direktur atau Pak Dekan membimbing mahasiswa skripsi atau apa langsung. Nah, kami langsungnya di Teams. Jadi itu biasanya malam-malam karena kami kan mahasiswanya bekerja. Saya itu kadang-kadang Bu ngebimbing dari jam 7 sampai jam 11 malam, satu-satu dibimbing. Lah itu dia, di luar negeri jamnya udah beda. Nah, makanya kami selalu bedakan Wita, Wib. Itu ada beda-beda kelompoknya. Nah, makanya teman-teman UT itu saya hanya berdoa sehat dan waras. Sehat karena pekerjanya itu nggak tanggung-tanggung gitu waktunya. Waras supaya dia tetap bisa meskipun otaknya keperas tetap waras. Iya, sekarang 750.000 Bu mahasiswa kami yang aktif, bayangkan. Mahasiswa barunya aja hampir 190.000 mahasiswa baru. Kayaknya enggak, kalau UT itu memang banyak. Yang paling banyak itu yang India, Gandhi ya, Turki, Pakistan tuh banyak, jutaan ya Mbak. Iya, kalau kami Indonesia iya, Asia mungkin iya, tapi dunia enggak Bu, kita masih belum. Iya. Iya. Ya, tadi yang tutor. Jadi kan pada saat pelaksanaan tutor itu pun juga kita harus jaminkan bahwa itu bisa terdelivery. Itu pada saat penyeleksian itu seperti apa? Jadi kami bisa belajar juga dari. Untuk penyeleksian tutor itu kan kami khususnya di FST itu memiliki 2 skema. Satu skema umum. Skema umum itu adalah diumumkan di website UT seleksi tutor itu, rekrutmen calon tutor dengan waktu tertentu. Nah, setelah nanti masuk data, nanti yang menyeleksi ada 2, administrasi dan substansi itu prodi. Jadi menyeleksi apakah itu sesuai. Jadi minimal itu S2 dan sesuai dengan mata kuliah yang kita ampuannya. Gitu Pak. Jadi nanti kita minta transkrip, kita minta ijazahnya di aplikasi itu, disubmitkan, diuploadkan. Kemudian kita lihat CV-nya bagaimana, apakah dia pernah mengalami mengajar ini atau ini gitu. Nanti yang akan menyeleksi adalah Kaprodi. Setelah itu selesai diseleksi administrasi, kita adakan pelatihan. Pelatihan untuk mengikuti tutorial online. Supaya mereka tahu tidak seperti ngajar seperti biasa. Malah kadang-kadang, Bu gimana dengan waktu mengajar kami? Tenang Ibu Bapak, kalau di UT itu tidak harus tatap muka langsung. Bapak Ibu bisa kapan saja melakukan pembelajaran atau memberikan umpan balik menilai tugas atau diskusi mahasiswa. Boleh, tapi dengan rentang waktu tertentu. Kan kita batasi Bu, sesi 1 itu misalkan 2 minggu, tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau udah selesai tutup, mahasiswa nggak bisa balik. Kalau tutor masih bisa ngenilai, tapi kalau mahasiswa nggak bisa dia balik. Kalaupun mahasiswa yang nggak bisa, kalaupun mahasiswa ingin sekali memberikan dan itu minta kita lewat email, kita tidak akan bisa karena tidak akan terekam dalam jejak mereka selama proses tutorial. Jadi kita tidak menerima mahasiswa yang mengirim lewat email, mengirim lewat apapun, harus di platform yang sama. Dan kalau sudah lewat, mohon maaf tidak bisa kembali. Karena itu tutor diharapkan memberikan umpan balik atau feedbacknya itu segera supaya mahasiswa yang masih keliru jawabannya bisa mereka perbaiki dalam rentang waktu sesi itu. Nah kemudian yang mahasiswa yang udah ikut pelatihan pun belum tentu semua tutor yang ikut pelatihan tuh lolos. Nanti ada tugas-tugas juga di pelatihan karena harus dapat sertifikat. Jadi tutor yang nanti menjadi tutor UT harus yang sudah mendapat sertifikat dari UT. Kalau tidak, kita tidak akan beri kelas. Nah, di Garisan pelatihan selama 1 minggu biasanya pelatihan itu. Nah, dalam pelatihan itu mereka dilatih bagaimana menjadi tutor selama tutorial berlangsung.
Nah, selama 5 hari nanti diseleksi lagi, dicek lagi, dinilai lagi oleh tim kami yang tim tutor bahwa ini layak, ini enggak. Banyak juga yang tidak lolos, Pak, setelah diseleksi itu. Nah, jadi yang diberikan kelas nanti yang masuk akhirnya ke bank tutor kita itu adalah yang sudah memiliki sertifikat dari UT. Sehingga ketika nanti asesor atau siapapun yang bertanya tentang kredibilitas tutor, kita sudah punya. Ini tahapannya, ini sertifikatnya. Nah, diplotlah nanti si tutor yang sudah tersertifikasi namanya di izin kelas. Nah, izin kelas itu ada aplikasi lagi. Nanti yang validasi apakah dia sesuai dengan bidangnya segala macam itu Kaprodi dan saya Wadek 3. Jadi ini berlapis-lapis kayak kue lapis ratusan gitu ya. Nah, berlapis-lapis diceknya. Oke, mohon izin Bu Dekan, tadi kalau untuk tutor ini berarti bukan yang dilaporkan di PD Dikti ya? Jadi kalau Yang tutor ini kalau kami emang dilaporkan Bu, karena nggak mungkin kita kalau dosen tetapnya hanya sedikit. Kalau di UT, untuk UT tutor itu termasuk yang dilaporkan. Ya, karena kita kalau kan dosen UT itu hanya 1000-an. Dosen tetapnya UT hanya 1000-an. Dosen SI aja hanya berapa Bu? Mbak? 14. 14 dosen SI. Padahal mahasiswanya si bongsor itu 28.000. Bagaimana bisa 14? Akhirnya rasionya nggak mungkin 1:60. Nah, ini makanya ini juga pertanyaan lain ini, karena kan kalau di peraturan yang saya tahu nih waktu kita ngajukan proposal, itu rasio itu tidak di dosen gitu, jadi dosennya itu 5 gitu kan, berapapun mahasiswanya, memang rasionya itu ada di tutor. Tapi pertanyaannya apakah tutor itu dilaporkan apa enggak gitu, ada pelaporannya enggak Untuk tutor? ke PD Dikti, karena bukan tim kami ya Bu, karena yang pelaporan PD Dikti itu DAAK. Nah kami sampai sekarang belum bisa melihat yang dilaporkan itu tutor termasuk apa tidak. Karena kalau tidak, itu tidak akan masuk akal rasio itu. Dan itu pasti merah di Dikti, arti merah. Nah kemarin sih memang beberapa asesor sudah menyarankan bahwa memang UT itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa mengandalkan dosen DTPS. Nggak mungkin dengan mahasiswa ini. Padahal ini pun amanah dari pemerintah. Ya bagaimana bisa? Akhirnya dengan tutor itu. Hanya pertanyaan Ibu Direktur, apakah sekarang tutor sudah dimasukkan ke dalam kelas-kelas PD Dikti? Sejauh ini saya belum melihat karena memang belum pelaporan kami ke PD Dikti itu memang suka terlambat Bu. Ada waktunya karena kemarin saya tanya belum dibuka. Nah hanya di PD Dikti itu ada dosen, ada tutor, tapi belum terisi kami itu. Dan alhamdulillah sekarang sih memang dari beberapa instrumen rasio itu tidak menjadi lagi penilaian rasio itu karena nggak akan bisa rasio 1:60 atau 1:25 untuk kita yang begitu banyak PJJ, nggak bakalan sampai kapanpun. Ya. Makanya FST ini kita udah punya 44.000 tutor seluruh UT. Untuk FST aja punya hampir sekitar 4.000-an tutor. Malah lebih ya, mungkin 9.000 sekarang Pak. Nah dosennya aja hanya 1.000, ya nggak mungkin. Jadi memang itu kalau kita PJJ harus diperjuangkan kepada pemerintah atau peraturan instrumen bahwa itu tidak bisa kita penuhi dengan kondisi kita kayak gini. Itu silakan aja berdiskusi dan di penjaminan mutunya juga sudah harus ada. Kayaknya kemarin sih asesor yang kemarin kami dari Ban PT dengan Lamsama sudah bisa menerima kalau itu. Tidak jadikan indikator sebuah proses pembelajaran yang harus rasio sekian. Iya, saya dulu bentar. Kalau tutor sendiri yang tadi sertifikasinya ada expire nggak? Jadi kita harus Enggak, selama ini enggak. Selama masih punya, karena ID tutornya sangat melekat. Dan ketahuan kalau mereka ternyata daftar nih udah jadi tutor, terus mereka pingin daftar lagi karena pingin mata kuliah lain, misalkan dia udah jadi S3 gitu ya, nggak bisa, udah ada ID. Udah ada ID. ID tutor itu tunggal, unik, tunggal dan tidak bisa lagi diganti. Ya. Disampaikan Bu Dewi, jika sampai minggu kedua tidak aktif atau apa, lalu langsung kami blacklist, jadi nggak bisa lagi menjadi tutor. Tadi saya mau bicara
kemarin kan Inodel, ini kan mau ada Inodel lagi ya. Jadi pas Inodel kemarin itu kebetulan saya diundang, jadi di situ ada pertemuan APJI, Asosiasi Perguruan Tinggi Pengelola PJJ, ya makanya ketuanya Prof. Rahmat sama Prof. Eti yang barusan ya. Makanya karena kelihatannya beliau sibuk, saya udah nanyakan Prof. kapan ketemuan gitu. Karena kita pingin, itu kan agendanya APJI itu adalah membuat apa ya, mendorong peraturan baru yang memang lebih sesuai PJJ. Karena kan peraturan yang ada sekarang ini benar-benar reguler. Kalau kita menggunakan reguler mau apapun kita nggak bakalan bisa unggul, gitu kan. Nah itu tuh makanya ya ini kita mendorong nih UT sebagai leadernya gitu ya. Harus ada Untuk jembatan ya Bu ya. Iya. Jembatan untuk sampai ke sana. Tuh. Jadi yang dilihat itu indikatornya bukan itu mungkin nantinya. Yang jadi indikator yang konvensional atau reguler dengan PJJ itu beda. Nah mungkin yang tadi rasio itu tidak dijadikan indikator di situ, ganti dengan rasio apa gitu. Ya, memang APJI inilah salah satu yang harus menjembatani antara kita dengan pemerintah. Sehingga nanti PJJ siapapun yang membuka tidak dalam tanda kutip dirugikan. Nanti gak bakalan bisa unggul seapapun. Sampai gempor dan segala macam gak bakalan. Padahal kita sudah misalkan udah baik gitu ya. Ya, semuanya sudah ikut. Ya, mungkin ada lagi? Baik, terima kasih Pak Dekan, Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Wadek, Bu Kaprodi dan teman-teman semua dari tim UT. Perkenalkan saya Diah Aryani, sebenarnya saya juga bagian dari UT. Gitu. Jadi saya juga bagian dari UT, saya juga tutor di FST, cuma saya belum bisa mengajar di FST gitu karena saya juga sebagai mahasiswa di DIM gitu. Jadi jadi saya double saya sebagai tutor iya ya karena saya sudah punya sertifikat tutor juga. Kemudian saya sebagai mahasiswa juga iya gitu. Jadi yang disampaikan oleh Bu Wadek tadi memang sudah pernah saya alami ya Bu, yang 8 kali yang kita meski ada pertemuan webinar atau web ya, itu di 3, 5, dan 7 gitu ya. Kemudian ada ujian lewat THE gitu kan dan sebagainya. Nah sebenarnya kami mau banyak belajar dari UT gitu ya Bu. UT yang bikin kami tertarik tadi adalah FST kan baru ya Bu, belum lama gitu ya, 2018 tadi kan 2019. Nah tapi dengan adanya FSC kan baru ada SI ya setahu saya, SI dan data science juga baru. Tapi dengan yang belum begitu lama ini dia bisa menjadi bayi bongsor gitu ya. Tentunya kami juga pengen juga belajar gimana caranya supaya PJJ kami bisa jadi bayi bongsor gitu. Saya lihat di sini saya kan punya akses My UT gitu. Saya cuma RBV saya lupa karena saya nggak bisa akses learning lagi gitu kan. Nah ini kan dengan student body yang tadi Ibu sampaikan sudah 750.000 lebih ya. Gitu. Sedangkan kalau di sini kan saya tadi baca 676.588 dari MyUT student body-nya. Itu loh, ini kan jumlah yang fantastis dan luar biasa gitu ya di sebuah universitas. Nah, sebentar, terus saya sudah catat. Nah, tadi kita bicara banyak hal yang disampaikan sama Ibu ya Bu Adek juga Bu Kaprodi terkait dengan LMS-nya gitu ya, learning-nya. Kemudian terkait juga dengan akreditasi ya Bu ya, yang tentunya PJJ memiliki pedoman yang berbeda dengan yang konvensional. Nah, mungkin pertanyaan saya, kalau misalnya PJJ mungkin ada nggak Bu syarat wajibnya di PJJ gitu untuk meraih unggul di ban PT? Kan ini masih pakai ban ya Bu? Oh pakai lab Infocom, udah masuk lab Infocom juga. Berarti hampir sama dengan konvensional ya Bu? Oh bukan ban ya kemarin Ibu yang itu. Jadi selama ada LAM, yang sudah ada LAM laman, ini semuanya ke LAM. Kami pun sama. Kalau untuk SI dan data saya nanti ke LAM Infocom. Untuk statistik, matematik, biologi ke LAM sama. Tapi bagi yang belum prodi yang belum punya LAM itu tetap ke ban PT.
Seperti kemarin agribisnis sama teknologi pangan ke Ban PT, tapi menggunakan instrumen PJJ. Nah PJJ yang dulu, nah PJJ yang sekarang yang dikembangkan Ban PT belum publish kalau tidak salah. Termasuk sama pun depending, yang tadinya publishnya mau tanggal 18 Agustus, sekarang belum. Jadi kemarin SI itu 2 kali akreditasinya, reakreditasi dengan LAM Infocom. Jadi kemarin sebelumnya tuh baik ya Bu Yani. Nah kemudian setahun kemudian kami mengajukan lagi dan alhamdulillah naik peringkat, jadi baik sekali. Jadi memang kita mengikuti ke reguler akhirnya. Dengan standar Gitu, reguler yang betul. 9 kriteria Hanya ya. kemarin, betul dengan kemarin itu 9 kriteria ya Bu Yani? 9. Nah kita kemarin menggunakan 9 kriteria. Hanya memang ada catatan-catatan dari asesor bahwa untuk UT itu begini-begini. Jadi yang tadi rasio sudah tidak dilihat lagi di asesor itu. Sama ini animo masyarakat itu udah nggak dilirik lagi karena memang udah besar UT itu kan. Udah banyak begitu. Udah kelihatan lah dari segi animo masyarakatnya terhadap UT itu dengan pertumbuhan yang semakin pesat sudah membuktikan bahwa UT bisa diminati gitu Bu. Jadi kami tetap mengacu ke LAM-LAM. Tetap ke LAM ya Bu ya. Ya. Dan yang nanti ke depan kalau nggak salah 6 kriteria katanya SI itu. Info dari asesor dan itu agak lumayan lebih rigid katanya. Ya sudah kita terima saja. Insya Allah kita berusaha sekuat tenaga si Gempor Bongsor ini menjadi unggul nantinya. Amin, amin. Iya. Ya. Nanti kalau udah unggul sharing ke kita ya Bu ya. Oke Bu, izin lanjut lagi ya Bu. Terkait dengan kurikulumnya SI ya Bu. Mungkin gini, kalau untuk yang PJJ terkait dengan profil lulusan gitu kan ya, capaian pembelajaran atau CPL-nya ya, ataupun CPMK, itu apakah dibuat sama seperti yang model konvensional atau kan kalau kita itu kan biasanya ketika kita akan membuat kurikulum atau merevisi kurikulum itu kita melibatkan berbagai pihak gitu ya, misalnya dari dosen, kemudian industri, alumni, mahasiswa gitu kan, bahkan asosiasi kami gitu. Nah ini untuk yang PJJ apakah sama atau ada pertimbangan lain karena memiliki metode pembelajaran yang berbeda? Baik, pada dasarnya sama Bu, kami mengacu ke Aptikom yang panduan kurikulum berbasis OBE yang dari Aptikom. Dari situ kemudian kami juga tadi dari stakeholder, dari pengguna lulusan, kami juga meminta masukan dari sana. Nanti tapi pada dasarnya capaian belajaran lulusan itu sama pada dasarnya. Hanya mungkin memang kami untuk mencapai ke sana itu yang kami berbeda mungkin ya dengan universitas konvensional yang lain itu Bu. Kalau boleh tahu Bu izin, Ya. keunikannya gitu dari PJJSI itu seperti apa gitu? Keunikannya yang membedakan, yang jadi ciri khasnya ini loh pembedanya di PJJ kami di SI dengan SI yang lain yang non PJJ. Oke. Maaf ini saya jadi kepo sampai sini jadi banyak tahu, ya, pengen tahu. ya, sebenarnya gini, pada saat pembukaan program studi informasi dulu, sasaran kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, yang jauh-jauh. Jadi sasaran kami adalah yang di pemerintahan daerah dan UMKM. Ya. Calon mahasiswanya. Calon mahasiswanya. Nah, langsung. Nah itu. Jadi dari situ dulu kan kami juga pada awal berdirinya itu ada mata kuliah PKL. Jadi mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan itu di tempat kerjanya atau di daerah sana lah yang sana. Nah, disitulah perbedaan kami. Jadi mahasiswa yang jadi sebenarnya keunggulan kami kalau saya bisa menyatakan seperti itu adalah kami ini membuat program studi informasi tidak eksklusif lagi. Jadi kami orang-orang yang tadinya harus belajar SI harus mengeluarkan uang banyak, harus kuliah gitu, di kami kan enggak. Jadi kami lah yang membuat program studi informasi ini tidak eksklusif. Jadi siapapun bisa masuk, siapapun bisa kuliah di SI. Itu bedanya di situ. Jadi orang yang enggak punya, orang yang mohon maaf kemampuannya juga tidak begitu baik, punya kesempatan untuk sekolah di sini, untuk kuliah di SI.
Mungkin menambahkan Bu Yani. Jadi waktu awal saya ingat juga bahwa kita ada pesan ya kalau mau berbeda itu umumnya majority di luar itu enterprise arahnya. Perguruan tinggi kan prodi TI, SI itu enterprise. Nah, UT jangan yang enterprise, artinya harus yang lebih ke lapangan di mana mahasiswa terluar, terjauh kan nggak mungkin dia harus mengembangkan enterprise. Yang ada di lapangan, yang ada di hadapannya, reality di lapangan seperti apa. Jadi pendekatannya dari itu ya Bu Yani kita putuskan memang harus yang ke Pemda. Pemda itu bukan Pemda yang provinsi ya, tapi Pemda yang Pemda atau instansi pemerintah, mau kecamatan, kelurahan, sekolahan, dari SD, semua itu. Karena kan solusi teknologi informasi seperti itu Ibu. Jadi itu kemudian UMKM yang memang dia sangat dekat dengan mahasiswa. Kalau pendekatan enterprise pasti akan begitu ngebayang, waduh saya harus nyari kemana nih, proyeknya aja di ujung udah bingung gitu. Jadi kita pendekatan seperti itu. Nah kemudian tadi kan OBE kan beralih dari apa yang diajarkan guru dengan apa yang diterima oleh siswa atau mahasiswa. Jadi ya semestinya sih tadi ya, asal kita bisa menjamin ya bahwa mahasiswa itu dapat mencapai capaian pembelajaran atau sesuai profil lulusan sebetulnya ya tujuannya ke arah sana ya. Jadi penting soal tadi delivery. Kemudian juga kekuatan kita sebenarnya ada di bahan ajar Bu. Jadi kalau mahasiswa merasa bahwa dia dengan bahan ajar UT itu dia bisa belajar secara mandiri karena self content lengkap gitu. Dia harus hanya cukup belajar satu buku UT tanpa harus baca ke yang lain gitu. Artinya kan cukup dan cukup mempelajari dan bisa mengevaluasi itu bagi mereka jadi tenang gitu Bu. Jadi belajar modul UT itu nggak perlu teman karena memang itu dia bisa jadi pegangan buat mahasiswa itu. Nah kemudian tadi yang ditanyakan terkait apa Bu video gitu ya itu pengayaan tadi Bu Dewi karena mahasiswa UT memastikan bahwa bahan ajar ini cukup sebetulnya buat kalau ada yang sulit, nah ditambahkan di video atau tutorial radio. Nah jangan lupa juga LMS kita adalah bantuan belajar Bu. Jadi yang dimasuk materi di situ bukan semua modul kita masukkan ulang ya, udah dibaca sendiri. Tapi LMS kita lebih menekan ke bagian mana yang paling sulit. Itu yang dimasukkan ke LMS. Sebaiknya Bapak Ibu juga begitu ya. Jadi jangan semua materi dimasukkan lagi, yang sudah dikuasai harus terpaksa belajar lagi mungkin bagian yang sulit. Sehingga lebih ke arah mungkin materi-materi tambahan yang memang untuk mendukung bahan ajar itu. Seandainya ada materi yang sulit ya perlu ditambahkan. Seperti itu Bu. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih Pak. Berarti intinya dengan latar belakang tadi sasarannya adalah Pemda-Pemda daerah dan juga UMKM gitu ya, sehingga nanti profilnya diharapkan tadi ya bisa sebagai seorang enterprise gitu ya Bu ya. Benar begitu ya? Yang saya tangkap. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya Bu? Enggak. Jadi gimana ya? Jadi bisa ada sebenarnya kalau dari kita tuh ada 4 profil lulusan ya. Yang bisa saya juga lupa. Sebentar. Soalnya izin Bu maaf, Ya. kami kan ada 2 prodi TI dan ada TI ya, TI. Nah TI ini ada yang tidak PJJ, ya, ada yang PJJ. Nah kami sedang proses untuk revisi kurikulum gitu ya terkait dengan profilnya gitu. Kan memang harus ada pembedanya ya Bu antara yang meskipun sama-sama TI antara yang PJJ dengan yang PJJ gitu kan ya. Kan biasanya pasti mahasiswa atau maba kan nanya ya bedanya apa sih gitu kan ya. Nah itu makanya ketika kami ke sini ya itu dia saya jadi penasaran banget kira-kira bedanya apa sih kalau misalnya kita kuliah di PJJ di UT kan terkenal dengan emang PJJ ya Bu dari awal gitu ya dengan kuliah yang di kampus tidak PJJ gitu. Misalnya ya udah SI yang di sini dengan SI SA Unggul kan belum PJJ. Nah itu mungkin kami bisa dapat sedikit gambaran terkait bagaimana mendapatkan keunikan untuk yang prodi PJJ-nya. Gitu Ibu, terima kasih. Kalau yang kami susun di sini yang profil lulusan yang untuk profesi mahasiswa lulusan bisa menjadi software engineer, bisa menjadi sistem analis, bisa menjadi application developer dan data analis. Itu yang
kami rumuskan. Iya, iya, Ya seperti profesi ya Bu ya itunya iya. ya. Untuk Seperti profesi profesi yang ya. bisa dilakukan, ya. Tapi berarti intinya sama ya, menghasilkan mahasiswa setelah lulus dari UT gitu ya, bisa Mempunyai ngapain gitu ya, memiliki dia bisa apa kemampuan, gitu iya, nantinya. iya. Gitu. Berarti PJJ-nya tidak berpengaruh besar terhadap keunikan. Sebenarnya Iya. tidak Karena berpengaruh. sama aja sebetulnya Bu, hanya sistem delivery-nya aja. Ya. Hanya mungkin nanti kalau di marketing atau penjualan itu kan kita menentukan positioning ya. Iya. Kayak menjual kerupuk gitu ya, kerupuk di hotel, kerupuk dengan yang di eceran itu kan beda kemasannya. Ada yang hanya pakai lilin aja gitu, ada yang di packing gitu. Nah itu sekarang mungkin tinggal Ibu Esa Unggul tuh mau seperti apa dikemasnya mahasiswa. Nah kalau kami ini lebih ke masyarakat. Karena ini kan slogan kami itu menjangkau yang tidak terjangkau. Siapapun masyarakat di kami yang memiliki keterbatasan apapun bisa belajar. Bahkan tadi yang di Papua, yang di pedalaman begitu. Kalau nggak ada UT dia nggak akan bisa jadi mahasiswa. Nah itulah keunikan UT, itu bisa menjangkau yang tidak terjangkau, yang belum bisa dimiliki oleh mungkin Esa Unggul gitu. Dan kami di perwakilan daerah ada di 39 kota itu ada perwakilan UT. Dan setiap perwakilan UT itu dibantu juga oleh sentral layanan UT. Jadi cabang kami sudah luas. Mungkin Esa Unggul, mohon maaf, kalau ini kan baru 3 ya, Jakarta, Bekasi, sama tadi apa Tangerang. Nah masih daerah Jabodetabek, sama Surabaya ya masih Jabodetabek, Jatim. Nah Surabayanya pun masih Jatim ya. Kami itu kan di seluruh pelosok. Karena tujuan kami, positioning kami itu ingin menjangkau yang tidak terjangkau di 3T itu, terluar, terdalam, ter lainnya. Nah, kalau Esa Unggul misalkan pingin menambah, mungkin harus menambah layanan. Karena nggak mungkin orang pingin misalkan yang ada di Denpasar, pingin di Esa Unggul, adanya di Jatim kan susah Bu. Buka gitu maksud saya. Nah, kenapa UT banyak? Karena memang UT banyak dibantu oleh cabang-cabang yang lain. Dan positioning kami memang lebih memasyarakat. Artinya lebih bisa dijangkau oleh masyarakat di apapun lapisannya. Begitu Ibu. Ya makasih banyak Ibu. Saya mau nanya lagi. Sebentar. Dihabisin. Enggak, jangan dihabisin. Nanti ya Bu ya. Lupa ya. Oke. Saya pernah dengar ya Bu. UT untuk yang sarjana gitu. Mungkin salah atau benar makanya saya mau konfirmasi di sini. Bahwa untuk yang S1 itu tidak perlu tugas akhir atau skripsi. Gitu. Nah, itu kalau misalnya tidak perlu pakai tugas akhir atau skripsi kira-kira tugas proyek apa yang dapat menggantikan gitu kan ya, yang setara dengan tugas akhir atau skripsi tadi. Terima kasih. Baik Bu, sebelumnya di kami di Prodi Informasi UT tugas akhir program itu adalah UKT, ujian komprehensif tertulis. Jadi itu 6 SKS itu mengujikan mata kuliah yang telah dipelajari yang soalnya itu merupakan hard thinking order, jadi analisis ya, jadi perlu analisis. Jadi itu yang kalau dari program studi informasi. Tapi untuk nanti yang sekarang yang kurikulum baru, tugas akhir programnya berupa capstone project. Itu 6 SKS. Jadi mahasiswa harus menghasilkan sesuatu dan itu nanti kita uji. Ujian juga melalui tutorial, melalui Moodle itu tadi di minggu ke-7 nanti kami uji. Jadi mahasiswa harus mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Gitu. Jadi nanti capstone project yang kami rancang itu per kelompok. Jadi satu kelas ada 20 orang, satu kelompoknya ada 5 orang. Jadi 5 orang ini memiliki tugas masing-masing yang berbeda untuk menghasilkan suatu proyek itu. Jadi nanti di akhir minggu dalam masa tutorial online mereka harus membuat poster, membuat laporan, mempresentasikan hasilnya, dan kalau
dan kami tambahkan untuk membuat artikel ilmiah. Itu di dalam situ. Jadi termasuk kompleks itu yang di dalam capstone project itu. Berarti capstone project tadi masuk sebagai satu mata kuliah ya Bu? Iya, kalau yang sebelumnya, jadi sebelumnya kami punya capstone project itu adalah mata kuliah. Mata kuliah. Sebelumnya, jadi sebelum yang 2025 ganjil ini, itu jadi mata kuliah hanya 4 SKS. Sekarang itu berubah menjadi tugas akhir program. Oh jadi tugas akhir Nama program SKS. namanya SKS. Jadi sama kayak skripsi ya Bu jadinya Betul. ya. Luarannya tadi berupa project dan bisa dilakukan secara berkelompok. Ya. Nah hasilnya tadi luarannya poster, kemudian laporan Laporan, dan hasil publikasi. dan artikelnya. Ya. Baik, saya menambahkan, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Yani, sebelumnya memang capstone project itu mata kuliah 4 SKS di SI, kemudian masih ada lagi sebagai tugas akhirnya dalam bentuk UKT tadi, ditambah karya ilmiah, satu paket Ibu. Nah, kemudian pemberlakuan kurikulum baru ini, kami ada 4 pilihan, ada skripsi, ada capstone project atau project, kemudian ada tugas ujian komprehensif tertulis dan juga skripsi. Jadi masing-masing program studi sesuai dengan spesifikasinya bisa menerapkan pilihan tersebut di dalam struktur kurikulumnya. Dan nanti para mahasiswa bisa memilih dari apa yang ditawarkan oleh program studi. Misalnya kalau di SI sudah fix dengan capstone project, kemudian program studi yang lain ada karya ilmiah dan juga ada ujian komprehensif tertulis seperti itu. Jadi mahasiswa bisa memilih. Begitu. Oh, saya satu lagi aja. Saya izin. Saya izin satu sebelum saya terlupa. Ini dikeroyok nih, dikeroyok ya. Profnya, budekannya dikeroyok nih. Saya izin, mumpung saya teringat sesuatu karena terkait caption project gitu ya. Jadi saya sempat mengikuti workshop saat itu tentang kurikulum OBE. Ada pertanyaan memang yang menyatakan bahwasannya boleh nggak sih caption project itu menggantikan skripsi? Mungkin karena konteksnya kemarin itu adalah untuk yang pembelajaran konvensional. Jawabannya adalah tidak, gitu kan. Nah, untuk PJJ ini, apakah memang ada peraturan ataupun regulasi yang memperkenankan bahwasanya karena metode pembelajarannya itu daring gitu ya, sehingga untuk skripsi itu dapat diakui ataupun dikonversi sebagai skripsi. Itu aja sih pertanyaannya, saya kemana ya? Ke semuanya deh. Oh, kepada Bu Dekan. Monggo silakan Baik. Ibu. Kalau kita mengacu kepada Permen yang 53 2023 itu kan memang kita bisa meluluskan tidak harus dengan skripsi. Kemudian berbagai perguruan tinggi menerjemahkan dari apa yang tertuang di situ dan capstone project kita anggap sebagai project yang sebagai salah satu pilihan di dalam tugas akhir dan itu bisa diterima Ibu. Demikian. Ya. Izin Bu Dekan, Bu Adek satu lagi. Tambo Cie ya Bu. Tambo Silakan, Cie. silakan. Iya, karena saya dari GKM, Bu Dekan, Bu Adek, Buka Prodi, saya terkait dengan tadi kan udah operasional pertanyaannya. Nah sekarang untuk taufalnya gitu ya, monitornya, evaluasinya. Karena tadi Bu Adek menyebutkan ada keterjarakan gitu ya, ada jarak yang memisahkan kita ya dengan mahasiswa. Itu di apa audit mutunya atau nanti di SPMI-nya itu bagaimana ya Bu Dekan untuk menilai kinerja mahasiswa misalnya, sorry kok kinerja apa, ketercapaian mahasiswa atau mungkin apakah ada ikut lomba-lomba kayak gitu ya, sesimpel itu. Lalu yang kedua juga bagaimana ketika ada standar mutu yang indikatornya adalah penelitian dosen yang melibatkan ya penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa. Itu Bu Dekan. Baik, terima kasih. Kita sama dengan perguruan tinggi yang lain, kita di akreditasi. Jadi kita menggunakan instrumen yang sama, yang juga diberlakukan di perguruan tinggi lain. SI dengan Laminfokom, mungkin dari UEU juga demikian ya. Artinya bahwa
instrumen yang digunakan sama, berarti kita juga harus memenuhi instrumen tersebut. Jadi tadi yang Ibu pertanyakan terkait dengan bagaimana keterlibatan mahasiswa, kami lakukan. Walaupun jarak jauh, tapi engagement antara program studi, dosen dengan mahasiswa itu erat. Kami ada grup WA, ada grup sosmed yang di situ para dosen, para mahasiswa, saya lihat sangat aktif. Dan ketika ada tawaran-tawaran prestasi, kemudian lomba-lomba, mahasiswa itu semangat. Jadi mereka sejauh ini tidak ada terkendala dengan sistem PJJ dan mereka tetap bisa beraktivitas, berprestasi sebagaimana layaknya mahasiswa yang tatap muka. Demikian. Boleh silakan. Ya, SPM, KPM ya, kantor penjaminan mutu itu ada sasaran mutu per prodi, ada per fakultas. Nah kalau per prodi salah satu sasaran mutunya adalah mahasiswa IPK ya. Ada yang IPK apa? Ya. Lulus tepat waktu, kemudian ada yang IPK. Nah kemudian ada juga prestasi harus sekian persen. Itu kalau tidak salah prestasi itu selain di prodi itu di fakultas ditariknya. Jadi kami memiliki sasaran mutu yang setiap tahun di AMI, di audit mutu internal. Nah untuk prestasi itu juga sudah ditetapkan sesuai dengan renstra kami. Misalkan universitas itu menyatakan sekian persen, nanti diturunkan ke renstra fakultas, kemudian ke RSB-nya prodi juga. Nah itu kalau prestasi kebetulan di bidang Wadek 3. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa sampaikan bahwa prestasi mahasiswa SI itu cukup membanggakan. Dan alhamdulillah kami pun ikut program kreativitas mahasiswa yang diikuti Belmawa. Nah hanya bedanya untuk PJJ itu mahasiswa itu bisa berkelompok antar UT daerah mana saja. Dan itu diterima secara pededikti. Kebetulan saya lah kompor di FST untuk mengikuti mahasiswa seperti itu. Alhamdulillah kami tahun kemarin ada yang lolos sampai ke PIMNAS UT Bandung, teknologi pangan, dan yang P2MW ada yang ikut KMI Expo yang di Kendari kemarin di UHO. Kebetulan salah satunya adalah prodinya Bu Yani. Jadi untuk prestasi-prestasi mahasiswa kami tetap mengikuti seperti konvensional karena mengacu ke penjaminan mutu itu Bu. Karena dari penjaminan mutu, kantor penjaminan mutu diturunkan menjadi sasaran mutu masing-masing fakultas sampai ke prodi. Termasuk lima pilar yang kami ikuti, pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, alumni, dan kerjasama. Nah untuk penelitian, LPPM salah satu pendukung kami itu mengadakan penelitian mahasiswa melalui skema penelitian selain dosen dan mahasiswa sendiri Bu. Jadi kami menganggarkan di LPPM itu penelitian mahasiswa. Mahasiswa bisa mengajukan 10 juta atau 5 juta ya Bu Dekan. Per proposalnya tapi dengan tetap berkelompok 10 juta per proposal. Nah kemarin kalau tidak salah hampir ada ratusan, saya lupa persisnya berapa, itu di luar dosen dengan mahasiswa Bu. Jadi ada hanya dosen aja, ada yang dosen dengan mahasiswa, kemudian ada mahasiswa aja. Begitupun PKM kami melibatkan. Bahkan di PKM dosen yang sifatnya nasional pun kita melibatkan mahasiswa. Sehingga keterlibatan mahasiswa untuk menjawab instrumen itu ada datanya. Itu saja Ibu tambahannya. Terima kasih. Izin kalau PKM contohnya kayak gimana Bu? PKM yang mana nih? Program kreativitas. Yang melibatkan mahasiswa itu tutorialnya kayak gimana? Karena kan enggak. Pengabdian masyarakat. Iya. PKM pengabdian masyarakat. Iya. Jadi misalkan kami di sini FST itu memiliki penelitian dosen, abdi mas dosen. Nah di anggotanya itu ada mahasiswanya. Contoh Jadi mahasiswa, contoh realnya ketika nanti ada pelatihan, mahasiswa diajak ke pelatihan itu jadi mentor, jadi fasilitator. Misalkan kami waktu kemarin di Ciomas, nama di Cibumbulang, desa binaan kami untuk hidroponik dan pengolahan pangan dan juga website kami mengikut sertakan mahasiswa untuk ikut di dalamnya. Misalkan untuk pengembangan website kami ikut sertakan mahasiswa SI. Tolong Dek bantuin buat ini, website buat desa. Untuk pengembangan hidroponik pelatihan, dia yang memberikan pelatihan kepada petani dengan dibimbing oleh kita tentunya. Begitupun dengan yang lainnya. Oke, ya. Baik Bu Adek. Jadi langsung hadir hadir ke situ. enggak Ya. online. Dan bahkan mereka nanti saya suruh bikin video. Bikinlah kamu video-video kita nih. Atau nanti dalam paper pun diajak mahasiswa itu.
dibikin paper antara dosen dan mahasiswa. Jadi Begitu. memang ada kegiatan yang Ya, offline gitu ada. ya yang oke. Langsung ini luring. Oke, baik, terima kasih. Sedikit lagi, 1 menit aja saya. Pak Dekan, Bu Direktur izin. Kayaknya meski ada jadwal lagi tambahan. Oke, makasih Bu Dekan dan Bu Wadek. Eh, Kayaknya seru banget ya omongan kita ini sebenarnya nggak cukup 1 hari. Jadi kami berharap silaturahmi antara UT dengan Esa Unggul ini tidak hanya berakhir sampai dengan hari ini. Jadi kami mohon nanti kalau misalnya Ibu Dekan dan Bu Wadek berkenan, kita untuk dilanjutkan dengan MOU gitu. Nanti karena nanti implementasi kita banyak sekali. Kan saya juga tutor ya Bu ya, bagian dari FST juga gitu kan, keluarga FST juga. Jadi barangkali kalau misalnya kita ada MOU kita bisa banyak implementasi yang bisa kita lakukan nanti di kemudian hari gitu ya. Entah nanti kita bisa kolaborasi research gitu ya, kemudian kolaborasi PKM gitu ya. Kemudian juga tadi kan UT butuh tutor banyak gitu ya. Nah, barangkali juga bisa mengambil dari kami, dari Asa Unggul gitu, untuk menjadi tutor-tutor di UT gitu kan. Jadi kita bisa dapat pelatihan nih sebagai tutor di UT gitu. Kemudian banyak lagi lah, kemudian kayak misalnya kita bisa, kalau misalnya UT ada conference, kita bisa sebagai co-hostnya juga, atau kita bisa kirim paper gitu. Pokoknya banyak yang bisa kita lakukan. Ya mudah-mudahan kalau Ibu Dekan dan Bu Wadek berkenan. Oke, siap Pak Dekan, bungkus Bu Diana. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Bu Dekan, mohon izin dari pihak Fasilkom, Pak Dekan beserta jajaran dan juga program studi Sistem Informasi dan juga Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga kita harus menyudahi diskusi yang sangat hangat, sangat panas bahkan pada hari ini ya. Benar-benar banyak yang bisa di-gain informasinya ya dari FST khususnya Prodi Sistem Informasi. Namun mungkin nanti akan dilanjutkan lagi dengan kerjasama-kerjasama yang lain ya. Mohon izin Pak Dekan, Bu Dekan. Oleh karena itu, karena momen ini sebuah momen yang berharga juga untuk kita semua, mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka beserta Wakil Dekan untuk mendampingi memberikan sebuah cenderamata kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul yang juga mohon berkenan didampingi oleh Ibu Wakil Dekan. Baik, mohon izin untuk Oh ya baik, mohon izin Ibu Yani selaku Ketua Program Studi untuk dapat maju ke depan mendampingi Ibu Dekan dan juga Ibu Wakil Dekan untuk menyerahkan cenderamata. Baik. Ya, untuk pertama penyerahan cenderamata yang diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Mohon tahan sebentar Bapak dan Ibu Dekan. Kita akan foto terlebih dahulu. Baik. Boleh merapat. Iya, mohon berkenan untuk Bapak Ibu Ketua Program Studi dari Universitas Esa Unggul. Baik, kita akan ambil 3, 2, 1. Baik, selanjutnya penyerahan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul kepada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Iya, mohon berkenan Bapak Ibu tahan sebentar, kita akan ambil gambarnya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke baik, mohon bergabung Bapak Ibu Ketua Program Studi dan juga GKF dan juga dosen Program Studi Sistem Informasi. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk dapat maju ke depan. Kita akan langsung melakukan sesi foto bersama. Cukup bikin
Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah cukup, Mas? Mas Mahdi cukup? Oke, baik. Mohon izin kita akan mulai ambil fotonya ya. Bapak Ibu untuk gaya formal. Mungkin dari pihak Esa Unggul juga berkenan memegang cendera matanya. Jadi biar imbang. Baik, kita akan mulai dengan gaya formal terlebih dahulu Bapak Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dengan gaya semangatnya Bapak Ibu mohon izin boleh tangannya semangat dalam hitungan 3. Copot. Oke, tahan sebentar ya Bapak Ibu. Agak kaget MC-nya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dan kita ada ikon universitas terbuka. Bapak Ibu mohon berkenan huruf U di tangan kanan, tangan kiri huruf T. Oh sama, baik. Nanti kita akan dengan ikon UT dan ikon Universitas Esa Unggul ya. Oke, kita mulai dahulu dengan ikon UT dalam hitungan 3, 2, 1. Dan ikon Universitas Esa Unggul katanya mirip huruf U di tangan kanan. Baik, kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Luar biasa tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita telah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Dan panitia telah menyediakan santap siang yang berada di depan ruang auditorium ini. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati santap siang dan tepat pada pukul 13:30